Good news nih buat kalian rakyat Indonesia ya, karena akhirnya lagi-lagi terbukti Indonesia ini adalah surganya koruptor. Jadi kalau lu mau belajar korupsi, nggak usah jauh-jauh pergi ke neraka ya, karena neraka adanya di sini nih, di negara kesayangan kalian itu ya. Jadi semuanya bandit lah. Nah lagi-lagi terbukti nih dengan adanya sebuah perusahaan. Nah kali ini kita ngomong Indonesia lah. Kali ini kita ngomong Kazakhstan. Jadi Kazakhstan itu terkenal dengan korupsinya tentu saja ya. Jadi kemarin baru aja ada sebuah peristiwa heboh, seorang pejabat di perusahaan minyak milik negara itu ditangkap sama kejaksaan karena dia diduga merugikan negara itu nilainya sampai ya hampir 200 triliun guys dalam 1 tahun. Nah ini yang media banyak salah nih, katanya kerugian negara cuma 190 triliun. Tidak, karena ini terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi udah sampai 5 tahun lebih. So kalau lu kali 200 kali 5 itu nilainya hampir 1000 triliun. Luar biasa ya. Jadi dari sini lu bisa lihat program makanan bergizi gratisnya Prabowo itu bisa jadi kenyataan, itu gampang. Kalau korupsi di negeri antara berantah itu dimusnahkan. Ya, well bukan cuma itu guys. Lu tahu bikin IKN itu nggak sampai 500 triliun ya. Dengan dana korupsi yang terjadi di perusahaan milik negara ini, lu bisa punya 2 IKN sekaligus. Satu di Wonosobo, satu di Kalimantan Timur gitu kan, enak ya. Cuman ya lagi-lagi ya negara kita ini menuju negara gagal, salah satu alasan utamanya ya karena kita terlalu cinta dengan korupsi. Siapapun presidennya sampai detik ini, mungkin sampai zaman bumi ini kiamat ya, lu gak akan pernah lihat ada koruptor dihukum mati di Indonesia. Kalau di Cina ya tiap hari lu buka koran, sini dihukum mati, kepala desa dihukum mati, semua dihukum mati. Jadi di sana hobi orang-orang di Cina itu kalau korupsi ya harus siap berpisah dengan lehernya ya. So ini yang membedakan kita dengan negara komunis China ya. Di sana kalau lu jadi koruptor ya dan lu melakukan tindakan korupsi, lu udah tahu ya, lu sudah harus mengatakan goodbye ya, berpisah ya antara kepala dengan tubuh lu ya. Kalau di Indonesia lu kalau lu lakukan korupsi, lu harus siap-siap bagi-bagi jatah gitu kan. Dan lo harus siap-siap beli AC baru, kursi baru, spring bed baru, AC baru buat sel lu supaya upgrade lah jadi mewah. Jadi sebenarnya 11-12 sih lo di Indonesia, lo di penjara nggak di penjara, mungkin lebih mewah di penjara kali ya karena nggak ada yang bisa gangguin lo. Nah ini sebetulnya jadi pertanyaan keras nih guys. Kenapa? Karena waktu ulang tahun Gerindra yang ke-17, berarti udah dewasa ya Gerindra ini, selamat ya. Jadi kan 17 itu usia akil balik, orangnya udah dewasa, udah bisa dipercaya. Nah di situ Pak Prabowo itu memberikan kode keras terkait kasus korupsi di negara ini. Lu lihat nih videonya nih. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Nah jadi di situ kita bisa lihat presiden kita ini bukan presiden omon-omon guys. Buktinya apa? Dia bilang dia anti korupsi. Realitanya ya kita lihat aja nih jadinya seperti apa. Tuntutan dari Jaksa Agung ini seperti apa? Apakah serendah-serendahnya atau setinggi-tingginya? Tapi satu yang pasti ya dari Presiden Prabowo, dia ada itikat baik lah untuk memberantas korupsi. Dia punya cita-cita yang baik dan dia punya mimpi yang baik. Nah pucuk dicinta ulam tiba nih buat Pak Prabowo. Gak lama nih setelah dia ngomong di ulang tahunnya Gerindra, ternyata keluar kasus dugaan korupsi, ini mega korupsi ya, nilainya ribuan triliun yang diduga merugikan negara sampai 200 triliun tuh, hampir 200 triliun dalam 1 tahun, jadi 5 tahun bisa sampai 1000 triliun, dan ini dilakukan oleh perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara Kazakhstan. Nah metodenya menurut kejaksaan itu adalah ya mereka pura-pura belanja bensin ke luar negeri RON 92. Padahal yang dia terima itu RON 90. Begitu masuk ke sini RON 90 itu setingkat Pertalite ya. RON 90 sampai sini dioplos. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Nah ini dibantah sama Pertamina. Enggak, itu enggak dioplos, itu di blend.
jadi RON 92. Ya bedanya apa ya di oplos sama di blend? Sebenarnya sama guys, oplos itu bahasa Belanda, dicampur. Yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya RON 92 Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite. Kan muncul narasi oplosan itu kan juga nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kejaksaan kan sebetulnya. Jadi di kejaksaan mungkin kalau boleh saya ulang kan lebih mempermasalahkan tentang pembelian 90-92 bukan adanya oplosan, sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar sehingga ada misinformasi di situ. Tapi bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. 92 dan Pertamax, 90 adalah Pertalite. Jadi gue koreksi nih pejabat Pertamina yang membantah tindakan oplos itu tidak sama. Oplos sama blend ya sama. Jadi dia belanja RON 92 which is harganya mahal dong 92. Masuk ke sini ternyata RON 91. Di sini di upgrade. Wah, makanya lu beruntung banget jadi orang Indonesia ya. Lu itu beli barang tuh barang upgrade guys. Jadi aslinya RON 90 di upgrade jadi RON 92 Pertamax. Dari Pertalite, BIM salah BIM jadi Pertamax. Itulah kemudian lu belanja Pertamax di pom bensin yang ada di Kazakhstan ya. Nah, ternyata guys, pada prakteknya ya, mungkin teman-teman di sini jujur atau di kolom komentar. Gue yakin banyak dari kalian yang ketika mengisi bensin di negara Kazakhstan yang katanya RON 92 itu begitu diisi, tapi kok rasanya lambat ya. Kok rasanya lebih boros ya. Dibanding kalau lu pakai RON 92 dari bengkel-bengkel SPBU merek swasta. Ya kayak Vivo lah, atau lu pakai punya Shell atau BP. Kayaknya pakai mereka jauh lebih hemat, itu sih yang gue rasakan ya. Kalau kalian gimana? Terus di kolom komentar dong. Nah dari situ kemudian orang jadi ada kecurigaan, jangan-jangan RON 92 di perusahaan milik negara Kazakhstan ini itu tidak murni. Dan sekarang berkat kejaksaan, syukur ya kita punya kejaksaan, terungkap sudah. Ternyata BIM salah BIM, RON 92 kita isinya RON 90 kata mereka. Ya lu lebih percaya mana sih? Lu lebih percaya Pertamina apa kejaksaan? Kita lihat aja ya. Karena gue sih percaya juga sebenarnya dengan Pertamina. Lu tahu nggak? Kan menurut kejaksaan peristiwa ini terjadi antara tahun 2018 sampai tahun 2023. Nah gue tahu di era itu kan kita punya komisaris yang terkenal luar biasa jujur dan detail yang namanya komisaris Ahok, Basuki Cahayapurnama. Lu tahu kan? Dia itu komisaris utama Pertamina ketika kejadian ini berlangsung, bukan selama 1 tahun. Menurut kejaksaan selama 5 tahun. Di mana sih Ahok ini? Jadi semua ini terjadi ketika Ahok itu menjabat. Seharusnya kan dia mengawasi, tugasnya komisaris ya. Coba kok nggak ada yang komentar nih. Tapi ya udahlah. Itu sebenarnya sih kalau mau disalah-salahin lagi ya salah ya direktur utamanya Pertamina. Cuman kita kan nggak mau bahas itu. Kita kan percayanya sama Ahok. Ya bener nggak sih? Well anyway, inilah yang membingungkan dari negara Kazakhstan ini ya. Kenapa? Soalnya Pertamina ya dari dulu kok hobi banget melakukan hal-hal yang di luar nalar. Pertama nih, contoh. Lu kalau tahu Pertamina kan biasanya jual beli minyak ya. Ya logikanya nih ya temen gue juga hobinya jual beli gas juga, di situ punya larangan merokok ya. Kalau ada orang karyawan dia merokok dipecat atau digebukin, pilih salah satu lah. Atau digebukin dulu terus dipecat. Karena memang sebegitu bahayanya rokok. Tapi kalau lu lihat ya Pertamina kan harusnya lebih besar lagi ya, lebih profesional lagi ya. Berdasarkan data dalam 4 tahun terakhir aja itu udah ada lebih dari 10 fasilitas Pertamina yang meledak. Lalu jadi pertanyaan-tanya, Pertamina ini sebenarnya perusahaan bensin apa perusahaan roket ke planet Mars nih? Hobinya meledak-meledak, jangan-jangan cocoknya jadi pabrik senjata aja ya Pertamina. Ahli banget ya bikin ledakan. Lalu yang kedua nih, tadi kan dibilang Pertamaxnya menurut Pertamina itu murni ya, menurut Pertamina. Menurut jaksa itu RON 90 tuh. Well anyway, kalau lu lihat kemarin tuh sempat heboh juga loh di media massa terkemuka di Indonesia dikatakan bahwa belasan mobil rusak karena isi Pertamax. Suzuki termasuk, gue juga gak tahu kenapa yang ditulis merek Suzuki doang ya, apa merek yang lain anti rusak ya. Yang ketiga, lu tau lah Pertamina hobi banget jadi sponsor acara-acara balap-balapan di luar negeri. Ada F1 lah, ada MotoGP lah. Sebentar guys, sebelum kita lanjut videonya, portofolio kamu lagi kebakaran, merah merona, semuanya turun anjlok, bahkan saham-saham perbankan besar di Indonesia semuanya masuk ke jurang. Lo kok bisa ya? Nah ini semua udah pernah kita bahas di Benix Investor Group, komunitas saham terbesar yang ada di Indonesia. So tunggu apa lagi guys? Segera bergabung di Benix Investor Group karena cuma di sini ya kita bisa berdiskusi langsung secara live, baik online maupun offline. Termasuk kita sering melakukan kunjungan site visit loh ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik, emiten-emiten yang ada di Indonesia. Dan kamu di sini juga bisa langsung tanya jawab secara langsung live sama direktur perusahaannya. Kapan lagi ada peluang kayak begini?
Nah kemarin kita juga baru habis datang nih ke sebuah perusahaan yang menurut gue sangat prospek di tahun 2025. Nama perusahaannya apa ya? Yuk langsung aja daftar di Benix Investor Group melalui website yang ada di bawah ini, www.benix.id, atau segera kontak WhatsApp kita yang ada di bawah ini. Oke guys, kita tunggu ya di Benix Investor Group karena makin seru nih dunia investasi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Apa sih saham yang menarik selanjutnya buat kita bahas? Sampai ketemu di Benix Investor Group. Nah ini menurut gue selalu menjadi pertanyaan dan ini selalu mengusik buat gue. Kenapa? Karena lu udah tahu ya yang namanya F1, MotoGP itu kan yang nonton orang dari luar negeri kebanyakan. Jujur aja lah, lu memang ada hobi nonton F1. Gue rasa sangat sedikit orang Indonesia yang nonton F1. So mayoritas menonton F1 itu dari negara-negara maju lah. Jerman, Spanyol, Inggris, Amerika, and so on lah. Yang udah gue yakin orang-orang di Spanyol itu tidak isi bensin Pertalite. Gue sangat yakin orang-orang di Jerman tidak isi bensin Pertamax. Karena gak ada pom bensin Pertamina situ. Terus apa untungnya si Pertamina ini yang pinternya luar biasa banget, mungkin IQ-nya 300 ya melebihi Einstein, sampai bela-belain jadi sponsornya MotoGP, jadi sponsornya F1. Gunanya buat apa gue gak tahu. Idealnya lu kan jadi sponsor kalau lu pengusaha yang punya otak ya. Lu jadi sponsor supaya nanti merek lu dilihat banyak orang, nanti mereka belanja produk lu. Sekarang pertanyaan gua, apa iya orang di Madrid, di Paris, di Berlin bisa belanja dan ada yang belanja produknya Pertamina? Gua sih waktu ke Paris gua cari-cari mana ya pom bensin Pertamina. Gua mau beli Pertalite ya waktu ke Paris, tapi nggak ketemu Pertalite lu. Ya udah gua cari Pertamax lah, nggak ada juga. Pertamax Turbo juga nggak ada. Terus gua bingung buat apa Pertamina itu taruh logonya. Masuk akal nggak? Coba lu pikir sekali lagi. Produk kita bukan produk global. Jauh lebih make sense Shell taruh logo di mobil F1. Ya lu kemana-mana ada Shell. Lu ke Singapura ada Shell, lu ke Malaysia ada Shell, ke Indonesia pun ada Shell, ke negara maju ya apalagi pasti ada Shell. Jadi ketika dia taruh logo Shell jadi sponsor di mobil F1 misalkan, diputar di seluruh negeri, di seluruh dunia balapannya itu, logis karena kita bisa belanja produknya. Tapi ya iya kok si Pertamina ini sama gobloknya dengan Jiwasraya yang jadi sponsor Manchester City. Apa iya orang di London itu belanja asuransi di Jiwasraya? Hebat ya, strategi badan usaha milik negara Kazakhstan untuk buang-buang duit rakyat. Hebat. Hebat luar biasa. Ini sangat berbeda nih otaknya dengan kelakuan perusahaan sejenis BUMN badan usaha milik negara Malaysia yang namanya Petronas. Jadi kalau lu bandingin Pertamina itu ada lawannya guys di Malaysia, Petronas. Ini gua kasih tahu bedanya. Nah teman-teman tahu tingkah laku Pertamina itu sangat berbeda dengan tingkah laku Petronas, negara tetangga kita. Lu kan hobinya jelek-jelekin Malaysia miskin. Realitanya lu tahu Malaysia punya BUMN juga minyak namanya Petronas. Di tahun 2023 Petronas itu cuannya 267 triliun. Bayangin, Petronas cuannya 267 triliun. Indonesia cuannya cuma 72 triliun. Jadi lu bandingin nih, 267 triliun sama 72 triliun. Petronas 267 triliun, Pertamina 72 triliun. Bedanya seperti bumi dan langit. Katanya Indonesia negeri kaya raya gemari Palo Jenawa ya, penduduknya lebih banyak, harusnya cuan lebih gede. Lu tahu nggak harga Pertamax di Indonesia itu lebih mahal dibanding harga Pertamax RON 98 yang ada di Malaysia. Jadi lu bayangin ya, RON 92 kita nih Pertamax itu udah dijual mahal lah, kan non subsidi. RON 98 Malaysia itu ternyata lebih murah harganya dibanding Pertamax kita. Dan itu baru profit ya, kita ngomongin dividen ya. Jadi kan perusahaan ini harus setor ke negara. Dividennya di tahun yang sama, di tahun 2023, itu dividennya 143 triliun guys, dividen Petronas. Udah jual bensin dengan harga lebih murah dibanding bensinnya Pertamina. Dividennya 143 triliun. Lu tahu perusahaan yang lu banggakan itu Pertamina, yang ahlinya apa? Jadi sponsor mobil F1 dan MotoGP, yang produknya juga nggak bisa dibeli sama orang Italia, tapi entah kenapa ada di sana. Dia punya dividen cuman 14 triliun. Jadi negara sekecil Malaysia, Petronas bisa setor 14 triliun ke negara. Jadi negara sekecil Malaysia, Petronas dia bisa setor 143 triliun ke negaranya. Pertamina dengan segudang keahlian ya katanya isinya ahli-ahli jagoan-jagoan dari ITB, itu cuma bisa nyetor 14 triliun. Luar biasa nih ahli-ahli ITB itu ya. Karena apa? Karena berkat begitu banyaknya orang ahli-ahli kita di ITB yang ada di Pertamina, mereka berhasil
mensukseskan Petronas buat beroperasi di 100 negara yang ada di dunia. Jangan heran, lu bisa beli produk Petronas lu di Jerman. Gue sering lihat ketika gue pergi ke Madrid, ada loh produk-produk Petronas, pelumasnya Petronas, dan aditifnya Petronas, dan banyak lagi. Ada banyak produk mana. Makanya lu jangan heran ya kalau lu pencet Petronas di Jerman, ada banyak cabangnya, lu bisa lihat. Jadi logis buat Petronas menjadi sponsor mobil F1 karena ternyata produknya hadir di begitu banyak negara. Dan ternyata mereka juga hobi menang, guys. Jadi lu tahu Lewis Hamilton bersama Mercedes-Benz itulah mobilnya Petronas. Lu lihat mereka udah jadi juara dunia berkali-kali ya. Beda dengan mobil sponsornya Pertamina di F1, hobinya juara satu dari belakang. Ya kalau bisa kalah kenapa tidak? Mungkin itu adalah pola pikir Pertamina. Kita support tim yang pasti kalah. Pokoknya harus yang pasti-pasti aja lah gitu ya. Beda dengan Petronas. Gue mau jadi pemain dunia, kita support tim yang pasti menang. Supaya kita tambah cuan, produk kita makin laku di mana-mana. Itulah dia pakai Lewis Hamilton kerja sama Mercedes-Benz, the best sampai detik ini. Dan mereka berhasil beroperasi di 100 negara. Berbeda jauh dengan Pertamina yang isinya ahli-ahli dari ITB. Sekali lagi luar biasa nih buat ITB. Berhasil membuat Petronas terlihat jauh lebih baik, Petronas terlihat jauh lebih hebat, dan Petronas terlihat jauh lebih cuan. Tapi itu realitanya memang lebih cuan, guys. So guys, menurut kamu gimana nih tentang kasus korupsi yang dugaannya terjadi di Pertamina? Sekali lagi ini cuma dugaan lah, dari kejaksaan kan. Bisa aja terbukti, bisa aja nggak terbukti gitu kan. Menurut kalian mereka ini benar-benar bersalah apa enggak sih? Menurut kalian Pertamina ini benar-benar melakukan tindakan penipuan atau tidak sih sama publik? Soalnya banyak banget orang yang kalau udah rusak mobilnya harusnya bisa klaim dong kepada Pertamina. Kalau betul yang dibilang kejaksaan itu Pertamax isinya Pertalite, wah bisa kacau ini negara. Orang nggak bisa punya trust nih di negara ini. Bahkan banyak cerita ya dari netizen. Ini gue baca ini. Dari Timekeeper 1234. Saya pekerja penerima UMR. Oh, orang UMR nih. Bela-belain beli Pertamax biar nggak jadi beban negara. Wois, ini pahlawan. Jadi selama ini saya beli Pertamax buat kasih makan mereka. Nggak ikhlas dunia akhirat. Saya bakal tuntut kalian di pengadilan terakhir. Gila nih Timekeeper nih, ngeri juga ya, namanya udah Timekeeper, berarti bisa bolak-balik akhirat nih kayaknya ini orang nih. Ucul sekali. Jangan-jangan selama ini kita beli Pertalite ternyata juga premium. Wah ini lebih kocak nih. Jadi lu beli Pertamax rasa Pertalite ya. Lu beli Pertalite ternyata isinya premium. Ucul sekali, komennya sangat ucul nih. Ya, well itulah selamat ya, welcome to the jungle gitu ya, welcome to Kazakhstan. Itulah realita tinggal di negara Kazakhstan. Tapi jangan khawatir guys, lu lihatlah tadi di awal Presiden Prabowo kita yang begitu mulia sudah punya cita-cita bagus untuk membantai koruptor di Indonesia. Kalau dari pidato beliau sih gue melihat harusnya ada koruptor yang dihukum mati ya di tahun ini ya. Di situ kanlah harapan kita, yang membedakan kita dengan negara-negara gagal lainnya adalah ya Indonesia ini terlalu cinta korupsi lah. Yang membedakan kita dengan negara-negara yang pengen maju beneran seperti Vietnam atau di Cina itu ya mereka betulan menghukum mati koruptor lah. Di Indonesia sampai detik ini nggak ada koruptor. Jadi salah satu pembuktian yang luar biasa penting itu adalah tes nih. Pak Prabowo itu udah masuk 2025 nih. Kita perlu lihat nih, ada koruptor yang dihukum mati. Menurut kalian ada nggak? Menurut kalian Presiden Prabowo ini cuma omon-omon atau betulan dia mau membantai koruptor? Berani nggak ya dia menghukum mati koruptor? Sampai detik ini kita belum lihat. Menurut kalian gimana? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Menurut kalian apakah berhasil Prabowo menghukum mati satu aja, nggak banyak ya? Cuma kan kita butuh bukti bukan janji. Kenapa? Karena Prabowo itu juga pernah bilang nilai kebocoran ya korupsi di Indonesia itu bisa sampai 300 triliun loh setiap tahun. Itu juga udah cukup tuh buat program makan bergizi gratis. Nah ini mungkin yang di demo kemarin ya sama orang-orang yang anti pengurangan efisiensi anggaran. Gue orang yang pro by the way efisiensi anggaran karena banyak anggaran kita kebuang sia-sia buat hal-hal yang gak jelas. Jadi gue sangat pro. Tetapi selain itu orang juga pengen lihat kalau lu beneran serius efisiensi anggaran, buktikan juga dong. Kan selama ini banyak anggaran yang bocor karena korupsi, betul kan? So buktikan dong dengan lu membantai koruptor-koruptor itu. Buktikan, jangan cuma gaji kita yang dipotong, jangan cuma fasilitas kita yang dipotong, jangan cuma AC listrik yang dihemat. Buktikan dengan lu sikat bersih koruptor itu. Menurut kalian bisa nggak Pak Prabowo itu menyikat bersih koruptor, membersihkan Indonesia dari korupsi seperti Xi Jinping? Karena di bukunya Prabowo yang judulnya Paradoks Indonesia itu, dia salah satunya terinspirasi dengan Deng Xiaoping
Ya jujur aja Deng Xiaoping ya ada sukses story-nya apa ya, membantai koruptor. Apakah itu dilakukan oleh Prabowo atau tidak? Kalau sama-sama pengen Indonesia jadi negara maju ya kita harus penghematan anggaran. Tapi pada saat yang sama kebocoran yang besar itu, korupsi itu juga banyak. Bisa nggak dan berani nggak ya Prabowo itu seperti Deng Xiaoping menghukum mati koruptor yang ada di Indonesia? Kita saksikan ya drama ini selanjutnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya. Semoga Indonesia bisa tambah lebih baik, Indonesia tambah cerah, terang benderang, dan yang paling penting ya, semoga Pertamina ini nggak usah lah ngebalap Petronas ya, kayak terlalu muluk-muluk ya. Semoga Indonesia bisa menyamai lah Petronas, minimal di tingkat kewarasannya, dengan tidak mensponsori acara-acara yang nggak masuk otak ya. Menurut kalian masuk di akal nggak sih Pertamina jadi sponsor F1 atau MotoGP, atau cuma buang-buang duit negara aja tuh? Tulis pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Lupa tadi guys, by the way kan Ahok itu kan masih menjabat tuh waktu kasus korupsi ini terjadi ya. Logikanya seharusnya kan dia tahu ya. Kok dia diem aja ya? Kenapa tuh? Hai Sobat Investor, kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang Benix, yuk ikuti sosial media kita yang lain seperti beranda Facebook kita di @benix atau ikuti juga Instagram kita di @benix.official. Ditunggu ya. Vaya gatos, que gatos, con